Habis malaikat siang itu naik ke langit. Begitu pula saat subuh datang, malaikat siang datang, dan malaikat malam siap-siap untuk meninggalkan alam dunia ini dan kemudian naik ke langit, baik malaikat siang maupun malaikat malam. Jikalau kita istiqomah sholat subuhnya, kita istiqomah sholat asarnya, maka malaikat itu akan menjawab. Karena apa? Ketika malaikat siang maupun malaikat malam ini menghadap Allah, Allah menanyakan apa yang dilakukan oleh hambaku. Maka jikalau kita asar dan subuh selalu tak henti, selalu istiqomah sholat jamaah di masjid seperti ini, maka niscaya malaikat malam maupun malaikat siang senantiasa bersaksi, aku datang, hambamu sedang bersujud, aku tinggalkan pun hambamu sedang bersujud. Maka inilah yang kemudian benar jikalau Rasulullah menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid An-Nur, Perumahan Bukit Kismadani, Sidoarjo, dengan mengangkat topik memohon perlindungan kepada Allah dari goda bujuk rayu setan. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya setiap khotib naik ke mimbar sebelum melanjutkan khutbahnya senantiasa mengawali dengan pesan takwa, pesan untuk melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah untuk kita kerjakan, dan apapun yang menjadi larangan Allah untuk kita tinggalkan. Sehingga dengan kepatuhan ketakwaan ini, mudah-mudahan diri kita lahir dan batin senantiasa tetap dalam ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan itu bergetar buat istri dan anak turun kita, hingga mudah-mudahan kita, istri dan anak turun kita senantiasa mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari goda rijuna setan yang tiada henti menggelincirkan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berangkat dari Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11,
topik khutbah kali ini saya akan mengangkat topik memohon perlindungan Allah dari bujuk rayu setan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lahu bagi manusia mu'aqibatun, malaikat-malaikat yang menyertai kita, min baini yadaihi dari depan kita, wa min khalfihi dari belakang kita, yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu bergiliran. Sekali lagi, malaikat-malaikat itu bergiliran menjaga kita. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa alam semesta ini dijaga oleh malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam, di mana malaikat siang dan malaikat malam ini senantiasa menyertai kita, menjaga kita dari apa? Dari ganggu goda setan yang nanti akan kita sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17, di mana malaikat-malaikat ini akan bergantian menjaga secara bergiliran, dan malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Makanya Rasulullah SAW di dalam kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, siapa man sholal baradain dakhalal jannah, siapa yang sholat 2 barad maka masuklah surga. Apa 2 barad itu? Adalah waktu subuh dan waktu asar, di mana waktu subuh dan waktu asar itu adalah tempat malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, di mana secara bergiliran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kesimpulannya bahwa di saat waktu asar dan di saat waktu maghrib malaikat itu datang. Di waktu asar dan waktu subuh, maksud saya di waktu asar dan waktu subuh malaikat itu datang bersamaan. Waktu asar, di mana malaikat yang menjaga siang itu sudah digantikan, hendak digantikan oleh malaikat malam, sehingga begitu asar habis malaikat siang itu naik ke langit. Begitu pula saat subuh datang, malaikat siang datang, dan malaikat malam siap-siap untuk meninggalkan alam dunia ini dan kemudian naik ke langit. Baik malaikat siang maupun malaikat malam, jikalau kita istiqomah sholat subuhnya, kita istiqomah sholat asarnya, maka malaikat itu akan menjawab. Karena apa? Ketika malaikat siang maupun malaikat malam ini menghadap Allah, Allah menanyakan apa yang dilakukan oleh hambaku. Maka jikalau kita asar dan subuh selalu tak henti, selalu istiqomah sholat jamaah di masjid seperti ini, maka niscaya malaikat malam maupun malaikat siang senantiasa bersaksi, aku datang, hambamu sedang bersujud, aku tinggalkan pun hambamu sedang bersujud. Maka inilah yang kemudian benar jikalau Rasulullah menegaskan man shallal baradain dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 barad, yaitu waktu subuh dan waktu asar, itu sebagai tanda kita mudah-mudahan dijamin dengan surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kelanjutan dari surah Ar-Ra'd berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah apa yang ada di dalam dirinya. Pilihan ada di dalam diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah? Apakah kita ditinggalkan oleh Allah? Ketika kita ingin dijaga oleh Allah, maka apapun bentuk perintah Allah kita kerjakan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya kita tinggalkan. Dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan, dengan larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Maka itulah bagian dari ikhtiar kita untuk merubah diri kita, termasuk kita ini termasuk orang yang selamat atau tidak selamat. Karena itulah di akhir surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki keburukan biqaumin pada umatnya, pada makhluknya, fala maraddalah, maka dia tidak akan bisa menolaknya. Artinya
Ketika kita sudah dihadapkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tapi dengan benar itu kemudian kita tetap melanggar kebenaran itu, begitu pula dengan yang salah. Kita tuh sudah tahu itu salah, tapi tetap kita langgar kesalahan itu, maka inilah yang kemudian ketika Allah sudah memutuskan amal kita lebih banyak buruknya daripada amal baiknya, maka ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, maka tidak ada satupun yang mampu menolak pengadilan Allah itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk perbuatan baik yang kita lakukan maupun perbuatan buruk yang kita lakukan, maka Allah akan memperhitungkan apapun yang kita lakukan. Wa malahu min duni miwal, dan tidak ada bagi manusia selain Allah sebagai pelindung. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana dalam menjalankan hidup ini senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sekedar untuk mengingatkan diri kita semua bahwa sesungguhnya tatkala iblis diusir oleh Allah dari surga, karena iblis itu menolak memberikan hormat kepada Nabi Adam, tapi iblis itu meminta dua hal. Yang pertama, iblis minta ditangguhkan umurnya sampai kiamat. Yang kedua, iblis meminta untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia agar iblis itu banyak-banyak mendapatkan teman, mendapatkan kawan di dalam neraka. Dan di antara keinginan iblis itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Apa yang diminta oleh iblis? Fa bima aghwaytani, karena sebab sesuatu yang engkau memvonisku menjadi orang yang engkau laknat, la aqudanna, sungguh izinkanlah aku untuk menggelincirkan lahum, bagi anak turun Adam, bagi Adam dan anak turunnya, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Maka kemudian iblis melanjutkan, tsumma atainahum, kemudian sungguh aku datangi mereka semua, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wala tajidan aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapatkan Adam dan anak turunnya ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa tiada henti iblis itu menggelincirkan kita, tiada henti iblis itu menggoda kita dari depan kita. Mungkin kita akan dibayang-bayang dengan ketakutan akan miskin, ketakutan akan apa-apa yang membuat kita sengsara di kemudian hari, sehingga apa? Orang-orang yang ketakutan di hari esok ini akhirnya apa? Dia mengumpulkan segala harta bendanya dengan segala macam cara, tidak peduli yang haram yang kemudian dicari. Maka inilah orang-orang yang takut dengan masa depannya. Kemudian wa min khaufihim, dari apa yang terjadi kemarin, dia akan terlibat dengan trauma inilah yang kemudian melupakan bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Bisa juga wa min khaufihim, anak turunnya ini artinya apa? Yang ditinggalkan. Anak turunnya mungkin kita meninggalkan anak turun yang lemah, sehingga dengan anak turun yang lemah itu akan menjadi pemberat ketika kita menghadap. Ingat akan satu kisah yang dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ada orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, tapi kemudian menjeritlah seseorang yang ada di dalam neraka, bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah anak orang yang akan masuk surga itu. Dia adalah anak orang yang ada di depan pintu surga itu. Namun apa yang terjadi? Dia protes karena orang yang ada di depan pintu surga itu adalah orang tuanya yang tidak peduli atas nasib masa depan anaknya, dan anaknya kebetulan masuk neraka. Kesalahan di dalam neraka adalah kesalahan orang tua. Maka inilah kemudian dia protes, dan protesnya itu diterima. Akhirnya orang yang hendak masuk surga tadi menyusul anaknya ke dalam neraka. Dan ini kita akan dibayang-bayangi itu oleh setan. Wa min aimanihim, kanan kita, istri kita, atau teman kita yang di kiri, seluruhnya akan siap menggelincirkan kita, menggoda kita lewat bujuk rayu setan. Karena itulah satu yang tidak akan bisa mampu digoda setan, arah atas. Arah atas ini adalah ingat kita kepada Allah.
Ibadah kita kepada Allah arah bawah adalah tawadhu, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Maka inilah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang terjadi dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita terbentangkan hidayah dan bimbingan Allah menuju jalan selamat dan menuju jalan yang Allah ridhai. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita, membimbing istri kita, dan membimbing anak turun kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap mampu melangkahkan setiap jengkal kaki kita, mampu mendesahkan setiap nafas kita, dan mampu mendetakkan setiap detak jantung kita dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada henti. Hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Memohon pertolongan dijamin keselamatannya, memohon pertolongan mudah-mudahan kita ditakdirkan termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, dan kebajikan dalam surga yang Allah nantikan, yang Allah jamin buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah Jumat di Masjid An-Nur, Perumahan Bukit Kismadani. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali.